Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita di Mapel IPA, materi pertama objek IPA dan pengamatannya. Apa itu objek IPA? Objek IPA adalah segala sesuatu atau segala benda yang ada di alam dan interaksinya satu sama lain. Jadi semua benda yang ada di alam itu namanya objek IPA. Misalkan ada tumbuhan, ada batu, ada langit, ada awan, ada hewan, ada manusia. Segala benda yang ada di alam dan interaksinya satu sama lain itu namanya objek IPA. Penggolongan dalam IPA itu ada 4. Yang pertama, fisika, mempelajari unsur penyusun alam dan gaya yang bekerja. Yang kedua, kimia, mempelajari penyusun dan perubahan zat. Dan yang ketiga, biologi, itu mempelajari makhluk hidup. Dan keempat, ada geologi dan astronomi. Kemudian, pelajaran pertama kita adalah pengukuran. Apa sih pengukuran itu? Kegiatan membandingkan satu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Contoh, di sini ada buku ya. Ini ada buku. Buku ini bentuknya apa? Buku ini bentuknya adalah persegi panjang. Persegi panjang. Nah, buku ini namanya besaran. Kenapa? Karena buku ini dapat diukur. Apa besaran dari buku ini? Yang dapat diukur dari buku ini adalah panjangnya, ya kan? Pakai atau menggunakan penggaris. Sehingga buku ini memiliki besaran panjang. Satuannya kalau kita menggunakan penggaris maka sentimeter. Contoh yang kedua. Dan apa saja sih besaran-besaran serta satuan-satuan yang akan kita pelajari dalam ilmu pengetahuan alam? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai besaran dan satuan pokok. Besaran pokok adalah besaran yang merupakan hasil dari pengukuran, bukan merupakan hasil perhitungan atau operasi antar besaran ya. Contoh misalkan panjang. Panjang itu kita peroleh dengan cara mengukur dan dengan alat ukur, bukan merupakan hasil dari perkalian atau pembagian antar besaran ya. Jadi ada 7 nih besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Seperti yang tampak di tabel, adik-adik bisa lihat ya satuan-satuannya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai besaran dan satuan turunan ya. Kalau besaran turunan itu adalah besaran yang merupakan hasil operasi dari besaran pokok dengan besaran pokok lainnya. Contoh yang nomor 1 itu adalah luas. Luas adalah hasil dari operasi perkalian antara panjang kali lebar, di mana lebar dan panjang itu sama-sama satuannya meter. Panjang dikali lebar, meter dikali meter, maka satuannya adalah meter persegi. Nah, adik-adik bisa simak besaran turunan yang ada di tabel dari 1 sampai 10 ya. Selanjutnya kita akan simak alat-alat ukur apa saja yang biasanya digunakan dalam proses pengukuran dalam ilmu pengetahuan alam. Yang pertama, untuk mengukur panjang biasanya kita menggunakan mistar atau meteran, atau ada juga yang namanya jangka sorong ya. Jadi mistar, meteran, jangka sorong itu adalah alat ukur yang biasanya digunakan oleh kita peneliti atau ilmuwan-ilmuwan untuk mengukur. Yang kedua itu adalah massa. Massa diukur menggunakan timbangan. Massa itu kalau kalian sering menyebut berapa massa kamu? Oh, 50 kg. Nah, itu namanya massa, diukur dengan timbangan. Kemudian ada waktu, diukur dengan stopwatch. Nah, kuat arus listrik diukur dengan ampere meter. Oke.
Hari ini cukup sekian dulu ya anak-anak. Kita kemudian akan menyelesaikan tugas. Ya, coba dilihat ya. Nah, dilihat tugas di LKS ini halaman 6. Ya. Bu Lia ingin kalian mengerjakan tugas 2 nomor 1 sampai nomor 3. Silahkan dikerjakan di LKS saja. Untuk nomor 2 dan 3 bisa di kertas kemudian ditempel di LKS. Itu saja hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.